Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Adi Nur Padilah. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar MTSNA. Nah, jadi pada materi ini kita akan membahas yang namanya Internet Gateway. Oke, jadi langsung ya kita mulai. Nah, yang pertama kita akan pengenalan terlebih dahulu terkait yang namanya Internet Gateway. Oke, jadi berikut contoh topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Jadi di sini terdapat 5 PC client, satu switch, dan satu router mikrotik yang sudah terhubung ke internet. Jadi goalsnya ialah yaitu router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC client bisa akses internet. Nah, jadi kumpulan PC client ini bisa mengakses internet. Nah, inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway. Jadi, menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkumkan bahwasanya network environment kita bisa akses internetan, baik dari si router maupun si klien. Oke, langsung ya kita mulai. Nah, di sini sudah terdapat ISP dan traffic virtual ya teman-teman. Jadi bila mana kita simpulkan untuk konfigurasi internet gateway pada router traffic itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada WAN, lalu yang kedua ada LAN, dan yang terakhir ada NAT. Nah, di sini kita akan fokus untuk pembahasan yang tahapan WAN terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan untuk yang konfigurasi WAN. Jadi kalau misalkan ISP menyediakan DHCP server, maka ketika mikrotik dikonfigurasi ke klien, maka akan mendapatkan IP address secara otomatis. Dan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka tentunya mikrotik tidak mendapatkan IP address. Oleh karena itu, kita perlu konfigurasi WAN-nya secara manual. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kalian bisa ganti untuk nama metrik terlebih dahulu, teman-teman. Di contoh, saya akan masukkan nama seperti ini ya. Oke, jika sudah kalian langsung share. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan untuk switch. Kalian klik kanan, lalu cari yang namanya Cisco URL. Untuk Linux-nya kalian ganti yang Linux tadinya L3 ke Linux L2. Nah, untuk namanya kalian bisa juga ganti seperti ini. Di contoh ini teman-teman. Untuk ikonnya kalian juga bisa ganti ya kemudian oke, kita sudah klik share. Oke, nah untuk internetnya saya akan tambahkan jadi 2. Langsung kita set. Oke, jika sudah selanjutnya kita akan menambahkan virtual PC teman-teman. Kita klik kanan lalu pilih yang virtual PC. Yang ini sudah default dari Loginetnya ya teman-teman. Oke, untuk numbernya kita akan masukkan 5 ya teman-teman. Kita coba kalian masuk aja. Oke, kita bisa ganti terlebih dahulu ya teman-teman untuk nama PC-nya, yaitu dengan secara berurutan ya teman-teman agar tidak bingung nantinya. Nah, dari 1 sampai 5 ya teman-teman. Oke.
Nah, terakhir ini. So, nah, jika sudah, kalian bisa sambungkan ya untuk PC ini ke switch. Oke, kita bikin terlebih dahulu teman-teman. Nah, langsung saja kita sambungkan ke switch. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa ya sambungkan ke switchnya ke mikrotik. Oke. Nah, mungkin cukup itu saja untuk yang pengenalan terkait internet gateway. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tahapan konfigurasi pada internet gateway ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk tahapan konfigurasi internet gateway. Oke. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari internet gateway yang terdapat pada router mikrotik, nah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan konfigurasi internet gateway dengan tahapan-tahapan yang ada. Nah, kita bisa ambil praktik tahapan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik dengan contoh topologi berikut ini. Untuk bisa melakukan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik, jadi ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi one, yaitu kepanjangan dari wide area network, jadi koneksi antara mikrotik ke USB. Nah, jadi untuk konfigurasi one ini kita akan mengkonfigurasi dengan yang DHCP client. Jadi USB yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi LAN, jadi kepanjangan dari lokal area network, jadi koneksi dari router mikrotik ke kumpulan klien. Nah, kita bisa konfigurasi dengan IP address dan DHCP server. Lalu yang ketiga ada konfigurasi NAT, jadi agar klien bisa internetan. Nah, oke, jadi itu ya untuk eh, beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Untuk yang selanjutnya kita akan fokuskan untuk yang konfigurasi one terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi internet gateway pada router mikrotik ialah konfigurasi one. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi one? Jadi yang dimaksud ialah koneksi antara router mikrotik dengan USB penyedia internet. Nah, untuk konfigurasi one sendiri terdapat dua metode cara yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama kita bisa melakukan secara DHCP client, yang artinya nanti dari USB akan menyediakan DHCP server. Yang bertindak sebagai DHCP server ialah spesi penyedia internet yang nantinya akan memberikan IP otomatis ke router mikrotik kita, yang syaratnya USB harus menjadi DHCP server ya teman-teman. Oke. Lalu jadi dari vektor 1 mikrotik yang terhubung ke USB, nanti kita tinggal konfigurasi ke DHCP client, tapi syaratnya itu USB harus menjadi DHCP server. Nah, jika kalau misalnya USB tidak memiliki DHCP server, maka kita perlu melakukan cara yang kedua, yaitu dengan konfigurasi manual. Nah, DHCP client itu digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyedia server. Nah, parameter yang akan didapatkan dari konfigurasi DHCP client adalah IP address dan subnet mask, default gateway dan DNS server. Oke. Nah, jadi
selanjutnya ada yang kedua, yaitu bisa melakukan secara manual. Nah, untuk yang manual, apa sih maksud dari konfigurasi manual itu? Jadi yaitu kita konfigurasikan DHCP client secara manual satu-satu pada router mikrotik kita. Nah, konfigurasi manual terjadi apabila ISP tidak memiliki DHCP server. Untuk tahapan konfigurasi manual sama seperti apa yang kita konfigurasikan secara DHCP client. Jadi nantinya kita request manual untuk IP address, gateway, dan DNS servernya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mempraktikkan untuk yang konfigurasi DHCP client ya teman-teman. Oke, kita buka netnya lalu masuk ke terminal. Nah, di sini kalian bisa pertama-tama kalian bisa untuk IP lalu DHCP client lalu free. Nah, di sini masih belum mendapatkan IP DHCP client-nya ya teman-teman. Okay. Jadi bagaimana sih untuk mendapatkan IP DHCP client-nya? Pertama-tama kita cek terlebih dahulu interface-nya ya teman-teman. Okay. Interface lalu free. Nah, di sini kita fokuskan untuk yang etanya untuk yang terhubung ke USB. Oke, selanjutnya kita bisa ketik ya, ketik IP lalu dengan DHCP client lalu add interface. Nah, kita fokuskan untuk yang ke ISP ya teman-teman. Lalu enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah IP-nya sudah ada. IP DHCP client lalu enter. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan IP yang 192.168.145.148/24. Oke, kalian juga bisa lihat ya untuk detailnya. Kalian IP DHCP client lalu print lalu detail. Nah, kalian bisa lihat ya di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP yang gateway dan DNS-nya ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya untuk konfigurasi DHCP client. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut dengan yang konfigurasi DHCP client menggunakan aplikasi Winbox ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Winbox. Oke, di sini kita login ya teman-teman menggunakan MAC address Pakonet. Oke. Nah, di sini kalian cari yang namanya menu IP, lalu ke DHCP client. Nah, di sini kalian bisa hapus dulu ya untuk ether satu ini. Oke, kalau sudah dihapus kita add. Nah, di sini untuk interface-nya kalian ether 1 dan untuk DNS dan NTP-nya kalian copy semua ya. Oke, jika sudah kalian apply lalu oke. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk DHCP client ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja untuk yang konfigurasi DHCP client di aplikasi Winbox. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan konfigurasi WAN secara manual ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah
Ya, sudah konfigurasi one secara DHCP client. Selanjutnya kita akan konfigurasi one secara manual ya teman-teman. Oke. Pertama-tama kita buka lagi ini, lalu kalian bisa cek IP terlebih dahulu ya teman-teman. Kita di sini IP dan cek kalian. Lalu enter. Dan di sini ada ya teman-teman, itu enter 1 ya, sudah ada. Kemudian kita akan hapus untuk IP DHCP nya teman-teman. Kita IP DHCP, lalu remote member, dan sini kita fokuskan untuk yang nomor satunya teman-teman. Jadi kita masukkan angka 0. Jika sudah, ke enter. Dan sini B teman-teman, kita lanjut masukkan klaim seperti IP dan cukup client, lalu nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini yang tadinya ada karena kita hapus jadi hilang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek IP address. Nah, untuk IP address sendiri juga sudah hilang ya teman-teman karena kita hapus. Lalu kita cek IP gateway ya teman-teman, IP root, lalu enter. Nah, di sini juga hilang untuk IP yang gateway. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek untuk IP yang DNS. Lalu oke, kalian bisa lihat ya, di atas juga sudah hilang atau tidak ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan IP address terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk yang pertama kita masukkan IP, lalu address, lalu address, lalu masukkan IP nya ya teman-teman. Sebagai contoh saya akan masukkan 192.168.145, lalu 156. Nah, untuk slashnya jangan lupa untuk slash 24, dan interface-nya itu kita fokuskan untuk ini teman-teman, lalu kita enter. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan cek IP nya ya teman-teman. IP address, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya untuk menambahkan IP nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan IP gateway ya teman-teman. Kita IP root seperti ini. Nah, di sini saya sudah ada untuk IP gateway-nya ya teman-teman. Lalu kita coba pin ke 88. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, sudah berhasil untuk pin ke 8888. Oke, kita akan kembali. Selanjutnya kita akan konfigurasikan IP DNS. Kita cek dulu untuk IP DNS, lalu print. Nah, di sini belum ada ya teman-teman untuk IP DNS-nya. Jadi kita komen untuk masukkan IP DNS, lalu set server sama dengan 8.8.8.8.
lalu kita enter. Oke, jika sudah, kalian bisa cek ya IP DNS, lalu nah di sini servernya udah tanda tadi. Lalu kita coba pin ke google.com. Nah, kalian bisa lihat ya di sini saya sudah berhasil pin ke google.com. Ini mungkin itu saja untuk konfigurasi DHCP client ya teman-teman secara manual. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasi DHCP client secara manual di aplikasi Winbox. Oke, kita buka aplikasi Winbox. Kita langsung connect aja ya teman-teman. Oke, nah, di sini kalian masuk ke menu IP lalu address. Nah, di sini kalian langsung tambahkan secara manual, yaitu kita add. Nah, di sini kalian masukkan IP ya teman-teman. Jadi contoh saya akan masukkan seperti ini. Lalu slash data. Untuk interface-nya kalian enter satu ya teman-teman. Lalu apply, lalu oke. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk konfigurasi di Windows untuk DHCP client ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil ya untuk konfigurasi IP address ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan konfigurasi IP gateway. Jadi kita lanjut ke menu IP lalu cari yang namanya route sorry yang ini, lalu kita add. Nah, untuk akses kalian biarkan saja. Lalu untuk gateway-nya kalian bisa masukkan seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini seperti contohnya teman-teman, lalu offline lalu upload. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk yang konfigurasi gateway ya teman-teman. Oke. Nah, jadi yang terakhir kita akan konfigurasi IP DNS ya teman-teman. Kalian ke IP lagi lalu cari yang namanya DNS. Nah, di sini kalian servernya 8. Nah, untuk dinamik servernya sudah benar ya teman-teman. Kita play. Oke, nah kita coba view terminal. Oke, kita akan coba pindah teman-teman 188. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya untuk pin ke 88. Kita coba lagi, coba pin ke google.com. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk pin ke google.com. Jadi mungkin itu saja ya untuk pengkonfigurasian DHCP client secara manual. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut dengan yang tahapan konfigurasi LAN. Jadi kita akan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien. Nah, ya langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita buka aplikasi Winbox. Oke, dan di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung ke menu IP lalu addresses. Nah, di sini kita add ya untuk lainnya kita masukkan IP ini sebagai contoh 08 lalu
3. Untuk ethernya kalian ether 2 ya untuk interface-nya, lalu oke, lalu oke. Oke, jika sudah kita lanjut untuk konfigurasi DHCP server ya teman-teman. Kita ke IP lalu DHCP server. Nah di sini masuk ke DHCP setup. Nah di sini kalian pilih yang ether 2, lalu kita next aja, next, next, next. Nah di sini DNS servernya kita ganti ke 88 kali ya. Oke, jika sudah kita next, next. Oke. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil ya untuk DHCP servernya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ya masuk ke PVC 1 ya teman-teman. Kita kembali lagi ke Netplay. Mana sih? Nah, ini ya untuk Netplay. Oke, kita coba ke PVC 1. Kita klik 2 kali pada virtual PC yang pertama, lalu kita bisa ketikkan show IP, lalu enter. Nah di sini belum ada yang untuk IP yang PVC 1. Lalu kita akan coba masukkan IP DHCP, lalu enter. Nah di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk yang PVC 1 ya. Kalian bisa lihat di sini namanya Dora dan di sini ada IP ya teman-teman. Kalian sudah mendapatkan IP. Oke, mungkin cukup itu saja untuk konfigurasi secara manual di aplikasi Winbox. Nah, jadi selanjutnya kita akan melanjutkan tahapan untuk konfigurasi internet gateway, yaitu yang terakhir ya, kita akan konfigurasi NAT. Oke, jadi langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi internet gateway pada router internet kita ialah konfigurasi NAT. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Winbox. Oke. Nah, jika sudah kalian buka aplikasi Winbox, kita cari yang namanya menu IP, lalu ke firewall. Nah, di sini kalian kena, lalu kita add aja ya teman-teman. Nah, untuk chainnya kalian pilih yang SRC NAT. Nah, lalu untuk yang out interface-nya yang ini kita pilih itu ke ether 1. Nah, lalu kita ke action. Nah, untuk yang actionnya kalian ganti ke Mascuren yang ini ya, Mascuren. Lalu kita play aja, lalu oke. Nah, di sini sudah untuk yang kalimat ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba pin ya. Kita coba pin. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan coba pin ke di virtual PC yang satu ya teman-teman. Kita coba pin, lalu pin ke 88. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk konfigurasi NAT. Jadi setelah kita berhasil mengkonfigurasi NAT, kita akan coba pin ya ke 88. Di sini saya sudah berhasil pin ke 88, lalu kita akan coba pin ke google.com.
login.com, lalu enter. Nah, di sini saya sudah berhasil ya pin ke 88, lalu pin ke google.com. Jadi mungkin cukup itu saja untuk pengkonfigurasian. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin cukup itu saja ya untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.